Hello, welcome to Around the World Podcast. Assalamualaikum semuanya. Halo, aku Arsy. Dan aku Syaza, Selamat datang di Around the World Podcast. Culture Shock in Australia. Selamat datang di episode pertama Around the World Podcast. Nah, jadi hari ini kita bakal banyak nih ngobrol-ngobrol tentang culture shock. Syaza tahu nggak sih culture shock itu apa? Setahu aku nih ya, culture shock itu misal nih, kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Kita merasa terkejut, cemas, atau takut dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, itu tuh culture shock, bener nggak sih? Bener banget, jadi kayak kita berpindah dari tempat yang kita udah merasa nyaman, comfort zone kita, kemudian kita berpindah ke tempat yang baru dengan kebudayaan baru, kebiasaan baru, dan segala macamnya yang membuat kita shock gitu. Nah, sedangkan menurut Aang Ridwan dalam buku Komunikasi Antar Budaya, culture shock atau gegar budaya, nah culture shock dalam bahasa Indonesianya gegar budaya nih. Nah, merupakan kondisi saat seseorang mengalami goncangan mental dan jiwa yang disebabkan adanya ketidaksiapan dalam menghadapi kebudayaan asing dan baru baginya. Nah, berarti culture shock itu nggak sebatas pindah ke suatu tempat nih. Bisa jadi dengan beberapa sistem. Contohnya, dari bangku sekolah ke kuliah. Bisa jadi ada beberapa orang yang culture shock karena perbedaan sistem tersebut. Atau juga dari satu organisasi ke organisasi lain. Itu juga culture shock. Nah, benar banget. Apalagi ketika kita waktu SMA kan kelasnya nggak pindah-pindah nih. Sedangkan waktu kuliah kita pindah kelas. In 5 minutes we have to move kan. Jadi harus mengatur waktu, gimana sih cara pindahnya dan segala macam. It's obviously culture shock. Nah, hari ini kita bakal ngobrol banyak mengenai culture shock di luar negeri. Saya sering nggak sih ngelihat konten masalah culture shock di internet? Sering sih, biasa di YouTube sama Instagram itu banyak pelajar Indonesia yang membuat harian mereka, cerita keseharian mereka yang terkejut dengan budaya-budaya di luar, kayak kok gini sih, kok gitu dan sebagainya. Biasa sering sih di media sosial. Bener banget, apalagi di TikTok dan segala macamnya. Oleh karena itu, kita hari ini sudah kedatangan narasumber kita, seorang mahasiswa Indonesia yang pernah berkuliah di Australia, tepatnya di Queensland University of Australia. Mari kita sambut Miss Ukra Mustika. Yeay. Halo Miss, selamat pagi. Halo, pagi. Apa kabar, Miss? Great, I was doing great the whole time. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Walaupun cuaca panas sekali banget. Panas Iya. dingin ya cuacanya. Panas dingin bener, apalagi kemarin tuh sempat 36 derajat ya Miss ya di Banda Iya. Aceh. Sepanas Panas itu. Nah, sebelumnya terima kasih sudah mau berhadir dan ngobrol-ngobrol bareng kita di episode pertama Around the World Podcast. Jadi hari ini kita bakal sedikit banyak ngobrol tentang culture shock based on pengalaman Miss selama di Australia. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Miss dikenalin sedikit tentang Miss dan background selama Miss berkuliah di Australia. Silakan Miss. Yep. First thing first, thank you for inviting me dulu. It was great to be here, reconnecting with Exa juga. I am Ukra Mustika. You can call me Ukra or you can call me Uj by casual name. And then I was studying di University of Queensland atau ya di University of Queensland dengan jurusan Applied Linguistics. Oh, ya, Master keren. of Applied Linguistics. Ya, keren. Keren. Thank you. Saya juga keren kok. Juga keren ya. Thank you. Di Aussie udah 2 tahun. Ya di Aussie studinya 2 tahun dan unfortunately it was COVID time. Oh. So it was double shock. Oh, Yang pertama Sangat berat juga ya. Ya, yang pertama culture shocknya in regards to ya yang regular, terus tiba-tiba COVID datang, ya. Not surprises. Right. I kind of feel what you feel ketika COVID dan di luar negeri because I was in the US in 2020 and I have to go back during COVID time and it's double shock. It's double shock. Bener-bener. In short time lebih shock lagi ya karena harus pulang tiba-tiba. Nah, jadi Miss, waktu pertama kali Miss menginjakkan kaki di Australia nih Miss, itu apa yang pertama kali Miss rasain tentang budaya di sana selain COVID tadi? Nah, iya. Ya, pertama kan belum COVID ya, COVID-nya kayak udah 2 bulanan di sana. Oh. Thankfully ada waktu untuk ini juga kan. Pertama kali menginjakkan kaki itu sepi sih, kayak quiet dan gak bising gitu. Oh, bandaranya sepi Miss. Iya, bandaranya
ya benarnya juga bukan yang Sydney. Oh sorry, I first step in Sydney ya. Bukan dulu Brisbane. Jadi di bandara yang Sydney itu ramai sih, cuma nggak ribut gitu. Jadi itu satu hal tenang gitu ya. Iya, walaupun orang buru-buru juga ya tenang dan people seem to be collected gitu. Compound. Berbeda dengan kita di Indonesia yang bandaranya Rasa sibuk, gerusuk. rasa gerusuk, Iya. bawa kardus ya kan. Ya, dan nggak ada kardus. Oh, Nggak ada nggak ada kardus. So you always see cover and cover gitu. Keren. Nah, jadi Miss itu kan tadi berarti itu sosialnya mereka tenang gitu Miss ya. Selain itu ada nggak Miss mungkin dari segi makanan atau mungkin apa Miss selain itu? Yang buat yang berbeda Shock, gitu. Karena mungkin kan Australia ini juga Western ya, jadi kayak kita juga sebagai backgroundnya bahasa Inggris kan mungkin udah sering nonton film dan sebagainya, so kinda expected foodnya mungkin yang akan aku dapetin itu yang burger dan fish and chips misalnya gitu kan, tapi mungkin yang nggak di-expected tuh rasanya it's too bland. Kayak nggak ada rempah gitu misalnya. Ya, nggak ada rasa bawang, cabai gitu kan, saus gitu. Jadi ya food is something different, totally different juga. Terus lifestyle yang kayak tadi orang tuh lebih santai sih, jadi juga kayak kalau kita kan di bandara nih Gerasa gerusuk. berasa gerusu dan juga mungkin ya some people turn it into a runway show, but then di sana ya orang pakai casual aja, celana jeans, kaos. Jadi kayak sometimes itu juga jadi am I overdressed gitu. Benar. Oh ini terlalu ini nggak dressnya, so yeah that's from the lifestyle that I notice ya. Kalau dari climate Miss kan di Australia ada salju nggak sih Miss? Di kotanya nggak ada, tapi di gunungnya sih. Oh di gunungnya ada. Ya, wow. Ini nggak kayak di US yang some cities Sama ada sih ini dia ya. saatnya. Jadi apa selama di Australia itu pernah nggak sih culture shock sama suhu? Kan too hot atau too cold gitu? Ya, too hot iya. Jadi dulu sebelum beberapa hari ini Banda Aceh tidak sepanas ini, Indonesia juga tidak sepanas ini kayaknya. Jadi sampai sana summernya panas banget gitu dan panasnya sampai ya 40 derajat atau 38 gitu kan. Tapi karena kita nggak sering di luar juga, paling kan naik bus and then ke AC juga karena di uni kan. Yang buat shock itu humidity-nya sih, kayak lembab banget. Jalan 2-3 menit udah keringetan gitu. Oh iya. Jadi kayak ke kampus, aduh kayak rasa pengen mandi gitu kan. Suhunya gitu. Iya, it's too humid, kayak lembab banget. Nggak ngapa-ngapain juga berkeringat. Oh, isi. Terus cara Miss menghadapi itu gimana Miss? Cara meminimalisir atau ada tips mungkin untuk meminimalisir gitu? Mungkin ya, karena dulu Miss juga itu kurang prepare di nyari Pakaian. tentang weathernya, karena kan ya kita tahu Australia ini nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu kan, dan kita datangnya juga pas summer, jadi kayak nggak worry tentang yang the cold dan jaket yang harus dibawa. Tapi pas summernya nggak nyangka akan sepanas itu, jadi kayak saya harusnya banyak baju kaos aja sih, kayak dulu kan. Nah ini juga salah satu mungkin karena faktor lifestyle ya. So the thing is, kalau di sini kan kita kuliah pakai kemeja. Iya benar. Nah sampai sana orang nggak pakai kemeja, Pakai and then kaos. all I have was kemeja gitu. I should have bought something more casual dan menyerap keringat gitu, karena emang panas banget kan. Harusnya sih bawa baju kaos, terutama buat perempuan baju kaos panjang misalnya susah banget nyarinya. Karena kita pakai hijab Miss ya. Yes, they either have the sexy one or pokoknya short sleeve lah. Atau ya baju dalam kan agak ini ya. Iya. Baju masker kan nggak mungkin gitu. Mungkin itu sih yang harus disiapin baju. Misalnya kayak cari tahu, jangan anggap remeh kayak suhunya. Berarti harus banyak research lagi gitu Iya, Miss ya. kayak sepanas apa gitu. Kalau misalnya hal yang paling aneh ada nggak Miss? Karena kan kami sering tuh lihat-lihat di Instagram atau TikTok di Australia itu banyak binatang-binatang aneh di perumahan warga. Itu benar nggak sih Miss tuh? Atau cuman konten-konten yang di YouTube atau TikTok aja itu mereka? Itu benar. Benar. Serius ya? Jadi kita saking banyaknya atau saking bahayanya Australia ini dengan their wildlife, di salah satu kayak
pelatihan sebelum datang gitu lah, kayak culture shock, preparation dan something. Itu juga ada satu sesi doang buat Australian wildlife judulnya. So yeah, they were introduced by introducing spiders gitu kan, ular dan banyak sih. Maksudnya itu ada dan itu harus dicari juga, particularly kalau mau nyari rumah. Soalnya dulu saya tinggal kebetulan karena ada teman 2 orang, jadi kita sewa unit apartemen gitu, jadi nggak terlalu nggak ada lah yang aneh-aneh kayak spider gede-gede gitu kan, atau ular tiba-tiba di pekarangan rumah. Nah tapi beberapa orang yang kayak tinggal di rumah warga gitu yang nyewa kamar doang, itu ada beberapa yang encounter spider segede-gede telapak tangan gitu kan. Terus kayak tiba-tiba di pas yang paling ekstrim tuh mungkin pas masa spring entah. Jadi kayak kalau buka kloset toilet tuh mesti lihat dulu ada ular atau enggak. Oh, ngeri. Terus kita yang di apartemen juga itu harus aware gitu, ini tiap buka ada ular atau enggak. Karena kita di apartemen kan yang let's say yang nggak terlalu terekspos gitu ya gitu. Itu ketakutan terbesar sih, toilet. Serius, jadi kayak kalau kebetulan harus lihat dulu ada orang atau enggak. Harus perhatian gitu ya. But yeah, that was a thing. Oke, Miss, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan netizen nih, Miss. Jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari netizen di Instagramnya Ensa. Nah, pertanyaan pertama dari @ultrawomanviews. Makanan Aussie cocok nggak, Miss, di lidah Miss? Kayaknya ini kita harus ini dulu ya, makanan Aussie itu apa gitu kan. Kayak mungkin more so to Western, karena kan Aussie juga udah multi culture benar. Banyak makanan Korea juga gitu kan. Kalau yang specifically Westernnya masuk ada sih, dan karena kita mahasiswa kayak affording makanan Asia itu agak mahal ya. Jadi ya untuk stay alive kita harus mau nggak mau harus stay with the line gitu kan. Jadi kayak ya awal-awal sih agak pasti culture shock ya, kayak awal kayak aduh ini masa makan roti terus atau kayak makan pizza terus kan juga nggak enak, nggak berasa gitu. Nggak kenyang Miss. Maunya kan makan nasi gitu kan atau Indomie gitu kan. Salah satunya sih awal-awal dulu saya bawa Indomie beberapa. So, karena itu boleh kan. Jadi bawa I think 5 just to make sure bahwa saya tidak kelaparan di hari saya sampai gitu ya. Karena kita nggak tahu restoran di mana, itu kan belum tentu ke semua orang juga. So tapi overall rasanya kalau dimasak dengan benar enak sih. Pulang-pulang dari sana juga mungkin karena kita di sini terbiasa dengan asin, asem, ya awal-awalnya agak kurang rasa. Tapi pulang dari Australia, nah makanan di rumah tuh jadi asin gitu. Ini kok ikannya asin banget. Ya nasinya manis banget gitu. Lidahnya belum beradaptasi lagi. Jadi culture shock lagi Miss ya. Iya, that's the thing. Dan kita ngeremehin itu juga sebenarnya sih. Culture shock after coming from ke Indonesia ya. Nah jadi Miss ada juga pertanyaan dari Shoshani _ itu kan ada banyak orang yang memilih tinggal di Aussie karena suka sama culture-nya. Nah, kalau Miss pribadi suka culture yang di Aussie atau yang di Indonesia? Wah. Ini agak tricky juga ya. Kayak orang masih jadi warga negara Indonesia untuk sekarang ini. Secara overall kayaknya sih lebih suka yang di Aussie memang. Mungkin juga tergantung personality juga ya, mungkin ada beberapa orang yang suka keramaian gitu kan. Nah itu juga mungkin comes down to which part of Aussie and maybe which cities juga. Berarti beda-beda tempat tuh beda Miss ya? Iya, jadi kayak Brisbane where I live was not really crowded, jadi sepi kotanya tuh, kayak tenang, ada sungai, orang kayak bisa lari di nggak lari di sungai, lari di samping sungai gitu ya. And then tapi kalau ke Sydney sama Melbourne mungkin agak lebih ramai ya. Karena banyak yang kunjungi juga ya. Iya, dan kan pusat kayak kota besar, lebih besar dibanding Brisbane. Jadi kayak kalau Brisbane specifically pengen sih tinggal di situ karena kan nggak terlalu ribut juga kan. Terus orangnya juga santuy, nggak kayak yang Sydney sama Melbourne mungkin kayak Jakarta gitu loh, like people are busy dan hiruk pikuk dunia. Iya, city life banget kan. Nah kalau Brisbane nggak gitu, so
their culture is something that we kayaknya kita satu angkatan tuh kayak saya semua sepakat gitu, kayaknya kalau ada kesempatan mau balik atau bisa kerja mau sih tinggal di situ. Ya karena culture-nya tenang, terus orang kayak ya, dan mungkin slow life-nya kelihatan ya, kayak tadi tuh pakai kaos doang sama celana jeans gitu. Jadi kayak baju-baju gini tuh di sana nggak perlu digosok. People don't really care. Like, you do your own thing. Kita ya udah kayak pulang-pulang kesini kan nggak bisa ya. Harus gosok. Iya, semuanya sampai jebak juga harus digosok kan. Jadi sana orang gitu. Jadi orang masuk ke toko-toko kayak LV, Louis Vuitton gitu ya, with shorts and sandals. Santai gitu. Santai dan ramah sih. Ramah. Setiap turun bus tuh orang selalu say thank you. So like you tap the card and then thank you semua orang yang turun tuh bilang thank you. So it's a good culture. Iya, sangat ramah. Dibanding kita di sini ya. Benar-benar. Kita ya udah Apa, nggak peduli gitu ya. kan. Benar-benar. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Miss, dari @xx It's Me Aquarius. Ada nggak sih Miss tips meminimalisir culture shock based on pengalaman Miss di Australia? Siapa tahu kan kita di sini mau S2-nya kasih. Amin. Biar gak terkejut batin kali lah ketika sampai di sana. Yang pertama tuh research, kayak mungkin kalau emang nggak tahu mau research apa, mungkin coba duduk aja sama orang yang udah pernah ke Australia gitu, like someone from Australia or specifically mungkin di city yang kalian mau Tinggal atau tinggalin belajar gitu. Atau belajar, karena kan ya beda city beda kan. Sure. Apalagi mungkin in regards to houses, kayak sejauh mana kalian harus jalan, sejauh mana kalian harus naik bus dan sebagainya. There are lots to take. Dan weather tadi, karena kalau di Melbourne weathernya agak satu hari bisa 4 season gitu. Wow. Keren Kayak, iya, mereka Melbourneian tuh biasanya bawa jaket dan payung just in case it rains gitu. Itu sih mungkin mitigasinya itu, duduk sama orang yang udah pernah. Specifically for academic juga, yang tadi kita kayaknya belum ngomong ya, academic ya. Kayak wah, that's a challenging one. Dulu nggak nyangka bakal susah itu sebenarnya. Kayak well, we do have the English backgrounds and then we were doing pretty well in our S1 misalnya, but then the academic culture is totally different, kayak how they think dan how they write their thinking itu totally different dengan kita di sini gitu loh. Jadi ya mungkin mau sharing-sharing dengan alumni yang udah pernah, kan banyak ya, mungkin dari ETSA juga. Iya benar-benar, dari dosen-dosen juga. Dosen-dosen tanya aja gitu. Mereka mau kok ketemu, apalagi dosen-dosen yang udah senior gitu, kalau emang mereka punya waktu ada. Oke Miss, mungkin itu aja untuk podcast kita hari ini. Thank you so much for being here. Miss. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada yang sudah mendengarkan. We'll see you in the next episode. Bye. Bye-bye.